Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Tisa Rajmambar dari jurusan Pendidikan Agama Islam, kelas PIE semester 7. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat, yang berjudul Analisis Peran Guru PAI terhadap Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus usia 13 tahun ke atas di masa pandemi COVID-19 bertempat di SLB Negeri 1 Majalengka. Baik, langsung saja. Di sini ada latar belakang penelitian. Menurut Depdiknas pada tahun 2004, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang secara signifikan mengalami kelainan dan penyimpangan, baik penyimpangan fisik, mental, intelektual, sosial, maupun emosionalnya. Nah, dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya ini dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya itu sangat berbeda, sehingga mereka memerlukan pelayanan yang khusus. Adapun pengertian lain yaitu anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan yang sesuai, karena mereka memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajarnya, termasuk di dalamnya anak-anak penyandang cacat yang memerlukan layanan yang bersifat khusus dalam pendidikannya, agar hambatan belajarnya itu dapat berkurang bahkan dihilangkan. Adapun yang termasuk ke dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK ini adalah yang pertama ada tunanetra, yang kedua yaitu tunarungu, yang ketiga tunawicara, yang keempat tunagrahita, yang kelima tunadaksa, yang keenam tunalaras, yang ketujuh anak hiperaktif atau ADHD, yang kedelapan ada anak berbakat, yang kesembilan ada tunaganda, dan yang terakhir yaitu autisme. Pembelajaran terhadap anak-anak berkebutuhan khusus ini merupakan suatu kegiatan pembelajaran di mana pendidik dituntut untuk memiliki keahlian khusus secara cermat, mengamati baik bakat dan minat mereka, bukan bertumpu kepada prestasi akademiknya saja, sebagaimana pada anak-anak yang normal lainnya. Namun, di sini perlu disadari bahwa layanan pendidikan yang diberikan kepada anak-anak berkebutuhan khusus ini tentu berbeda pada umumnya. Oleh karena itu, diperlukan pembelajaran yang padu agar anak berkebutuhan khusus ini dapat mencapai target pembelajarannya, yaitu kemandirian. Nah, seperti yang telah dijelaskan di atas, bahwa anak berkebutuhan khusus itu seorang anak yang mempunyai kelebihan. Nah, dalam penelitian ini, peneliti lebih mengkhususkan kepada anak autisme, yaitu yang bertempat di SLB Negeri 1 Majalengka. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan tadi, peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama itu, apa metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru pendidikan agama Islam atau PAI untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK di SLB Negeri Majalengka pada masa pandemi. Yang kedua ada bagaimana upaya yang dilakukan oleh guru pendidikan agama Islam atau PAI untuk meningkatkan hasil belajar anak berkebutuhan khusus ABK pada masa pandemi di SLB Negeri Majalengka. Kemudian yang ketiga yaitu bagaimana peran guru PAI dalam meningkatkan hasil belajar anak berkebutuhan khusus atau ABK pada masa pandemi di SLB Negeri Majalengka. Kemudian selanjutnya ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitian utamanya itu yaitu yang pertama, untuk mengetahui metode yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran oleh guru pendidikan agama Islam atau PAI untuk anak berkebutuhan khusus atau ABK di SLB Negeri Majalengka pada masa pandemi. Yang kedua, untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh guru PAI untuk meningkatkan hasil belajar anak berkebutuhan khusus atau ABK pada masa pandemi di SLB Negeri Majalengka. Dan yang ketiga yaitu untuk mengetahui peran guru PAI atau pendidikan agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar anak berkebutuhan khusus atau ABK pada masa pandemi di SLB Negeri Majalengka. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat penelitian. Adapun manfaat dari penelitian itu yaitu ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Nah,
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi dan memperkaya teori di bidang pendidikan agama Islam, khususnya pada peran guru pendidikan agama Islam terhadap perkembangan anak berkebutuhan khusus atau ABK mengenai hasil belajarnya selama pandemi COVID-19 ini dengan menggunakan metode daring atau dalam jaringan, serta dapat mengaplikasikan ilmu dan wawasan yang diperoleh selama perkuliahan. Selain itu juga dapat membantu bagi para mahasiswa atau mahasiswi yang berminat menambah wawasan pada pembahasan peran guru PAI atau pendidikan agama Islam dalam meningkatkan hasil belajar anak berkebutuhan khusus atau ABK pada masa pandemi. Kemudian yang kedua yaitu ada manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan di bidang pendidikan agama Islam serta masukan untuk guru atau masyarakat yang bersangkutan dan memberikan edukasi mengenai berbagai hal tentang anak berkebutuhan khusus atau ABK. Kemudian selanjutnya itu ada kerangka teori. Yang pertama ada pengertian anak berkebutuhan khusus atau ABK. Di sini, anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memerlukan pendidikan yang sesuai karena mereka memiliki hambatan perkembangan dan hambatan belajar, termasuk di dalamnya yaitu anak-anak penyandang cacat yang memerlukan layanan yang bersifat khusus dalam pendidikannya agar hambatan belajarnya itu dapat berkurang bahkan dihilangkan. Nah, adapun yang termasuk ke dalam klasifikasi anak berkebutuhan khusus atau ABK ini adalah tunanetra, tunarungu, tunawicara, tunagrahita, tunadaksa, tunalaras, anak hiperaktif atau ADHD, anak berbakat, tunaganda, dan juga autisme. Kemudian yang kedua ada pengertian autisme. Autisme adalah gangguan perkembangan otak yang mempengaruhi kemampuan si penderita itu dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Di samping itu, autisme juga menyebabkan gangguan perilaku yang membatasi minat penderitanya. Nah, kemudian adapun langkah-langkah dalam penelitian ini yaitu yang pertama ada pengertian penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Kemudian landasan teorinya itu dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Selain itu, landasan teori juga bermanfaat untuk memberikan gambaran umum tentang latar penelitian sebagai bahan pembahasan hasil penelitian. Nah, dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode observasi dan wawancara untuk melakukan penelitiannya dan mendapatkan informasi mengenai masalah yang tercantum dalam rumusan masalah yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu banyak yang membahas mengenai internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam. Nah, untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing metode tersebut dan menghindari plagiasi, maka peneliti menentukan beberapa penelitian terdahulu yang dirangkum sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penelitian skripsi Muhammad Yunan Aziz dengan judul Strategi Guru PAI dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus di SMPLB Putrajaya, Kota Malang, yang diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri atau UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2016. Adapun hasil dalam penelitian ini, penulis mengkaji strategi yang digunakan oleh guru PAI dalam proses internalisasi nilai-nilai agama Islam bagi anak berkebutuhan khusus yang dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, tahap perencanaan ini guru mempelajari catatan pribadi siswa, melakukan pelayanan keluarga. Nah, kemudian sedangkan yang akan teliti ini adalah lebih fokus ke dalam nilai-nilai pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengawali proses internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada jurnal penelitian Siti Ma'rifatul Hasanah. Kemudian yang kedua ada jurnal penelitian Siti Ma'rifatul Hasanah dengan judul Pembinaan Akhlak Siswa Berkebutuhan Khusus melalui Kegiatan Ekstrakurikuler
pendidikan agama Islam di SDLB Islam Yasindo Malang yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada tahun 2017. Nah, dalam penelitian ini, fokus penelitian pada pembinaan akhlak siswa sekolah luar biasa atau SLB dalam kegiatan ekstrakurikuler siswa. Untuk memenuhi tujuan penelitian ini, maka menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian itu studi kasus. Nah, sedangkan penelitian adalah meneliti ini tuh yaitu lebih fokus ke dalam nilai-nilai pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengetahui proses internalisasi nilai pendidikan agama Islam terhadap hasil belajar pada anak berkebutuhan khusus. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, penelitian dari skripsi Akib Prayogo dengan judul Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Agama Islam bagi Penyandang Disabilitas Intelektual. Studi kasusnya itu di Balai Besar Rehabilitas Sosial Bina Grahita Kartini, Temanggung, Jawa Tengah, yang diterbitkan oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta pada tahun 2016. Nah, hasil yang dicapai ini adalah masih banyak penyandang disabilitas intelektual yang belum konsisten dalam mengamalkan nilai-nilai pendidikan agama Islam yang telah diajarkan. Nah, sedangkan penelitian yang peneliti ambil di sini yaitu lebih fokus dalam nilai-nilai pendidikan agama Islam yang bertujuan untuk mengetahui proses internalisasi nilai-nilai pendidikan agama Islam terhadap anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang terakhir yaitu ada daftar pustaka. Peneliti mengambil hanya beberapa daftar pustaka saja, yaitu ada ciptaan Asep Karyana dan Sri Widati yang berjudul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus yang diterbitkan di Jakarta oleh Luxima pada tahun 2013 pada halaman 7 sampai dengan 8. Kemudian ada Darmadi Hamid pada tahun 2011 yang berjudul Metode Penelitian Pendidikan di Pontianak dan Alfabeta. Kemudian Eko Jatmiko Sukarso dan kawan-kawan yang berjudul Acuan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Biasa yang diterbitkan di Jakarta oleh Dirjen PLSB pada tahun 2001 pada halaman 18. Kemudian ada Eko Jatmiko Sukarso dan kawan-kawan kembali yang berjudul Asesmen Anak Berkebutuhan Khusus di Jakarta oleh Dirjen PSLB pada tahun 2001 pada halaman 5. Kemudian ada Hadis Abdul pada tahun 2006 yang berjudul Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus Autistik yang diterbitkan di Bandung oleh Alfabeta. Kemudian yang terakhir yaitu ada Hamidi pada tahun 2005 yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif Analisis Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian yang bertempat di Malang oleh UMM Press. Mungkin itu hanya beberapa daftar pustaka dan masih banyak yang lainnya. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang berjudul Analisis Peran Guru PAI terhadap Hasil Belajar Anak Berkebutuhan Khusus Usia 13 tahun ke atas pada masa pandemi di SLB Negeri Majalengka. Kurang dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.